Untuk setiap penggunaan pupuk susulan itu mesti campurannya ada asam humat power soil ya Pak ya. Nah menurut Pak Lani sendiri dengan pengguna mungkin tujuan untuk penggunaan asam dibantu dengan penggunaan impresol ya Pak ya, yang merupakan humat kalium ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana nih kabarnya sahabat MMT Indonesia dimanapun kalian berada? Semoga sehat selalu dan semoga dilancarkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya Mas Coy di channel YouTube sahabat MMT Indonesia, channel Mitra Kemajuan Petani. Seperti yang teman-teman lihat, kali ini saya sedang berada di antara tanaman cabai merah besar yang untuk pembuahannya bisa teman-teman lihat sangat rimbun sekali ya teman-teman, dan untuk pertumbuhannya masih bisa sangat maksimal, untuk daunnya juga sangat hijau dan pertumbuhan pupus juga bisa sangat lebat teman-teman seperti yang teman-teman lihat. Nah, jadi untuk tanaman cabai merah besar ini ditanam di lahan persawahan teman-teman, dan untuk karakteristik tanahnya yang merupakan tanah yang keras, akan tetapi masih bisa untuk pertumbuhannya tanpa ada kendala teman-teman, alhamdulillah. Dan juga saat ini merupakan cuaca yang cukup ekstrim di daerah sini dengan curah hujan yang cukup tinggi, akan tetapi untuk serangan hama dan juga pertumbuhannya juga masih bisa maksimal teman-teman. Nah, penasaran kan kira-kira bagaimana perawatan yang beliau lakukan di tanaman cabai merah besar ini? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke sesi wawancara. Baik sahabat MMT Indonesia dimanapun kalian berada, seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, kali ini kita akan membahas budidaya tanaman cabai merah besar teman-teman. Nah, berhubung di samping saya sudah ada sang pemilik lahan, maka Bapak bisa perkenalan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lani Jailani, petani asal Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Kalau boleh tahu panggilannya siapa Bapak? Lani Jailani, Pak Lani ya? Iya, Pak Lani. Nah, jadi alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita berkesempatan untuk silaturahmi ke tempat Bapak Lani di daerah Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat ya Pak. Bagaimana Pak hari ini kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Nah ini Pak, ngomong-ngomong, kami ini di sini pengen tahu nih tentang budidaya tanaman cabai merah besar yang Bapak Lani lakukan. Nah, kalau boleh tahu mungkin untuk awalan Pak, untuk cabai merah besar yang saat ini ditanam, varietas apa Pak ini Pak? Ini tiga jenis sebenarnya, Pilar, Arimbi, sama Stylon sih yang ada deh, TM Stylon. Oh, jadi ada 3 varietas di satu lahan ini ya Pak ya? Dan kalau untuk saat ini itu udah usia berapa HST Pak ini Pak? Ini kurang lebih 65 HST. 65 HST. Dan kalau saya lihat untuk lahan milik Pak Lani ini kayak berada di tengah sawah gitu ya Pak ya? Iya. Nah, jadi ini merupakan lahan sawah ya Pak ya? Sawah, ya sawah. Kalau untuk lahan sendiri ini berarti kemarin bekas dari sawah atau sebelumnya udah ditanami cabai? Bekas sawah, padi. Oh, berarti dari bekas padi, terus langsung diolah untuk tanam si CMB ini ya Pak ya, cabai merah besar ya. Dan untuk populasi berapa Pak ini Pak? Ini kurang lebih sih 5.500. 5.500 populasi. Iya. Dan kalau saya lihat untuk bedengan ya Pak ya, ini yang mungkin saya agak terkejut, bedengannya emang tinggi-tinggi gini ya Pak ya? Iya. Kalau saya sih tinggi-tinggi. Kalau di sawah itu harus gini, soalnya kan rawan air gitu, biar kering. Oh, jadi bedengan tinggi ini tujuannya karena ini di lahan sawah untuk meminimalisir apa ya istilahnya genangan air gitu ya Pak ya. Dan kalau untuk lebar bedengan berapa Pak ini Pak? Ini lebar bedengannya 1,5 meter, untuk mulsanya yang 1,60 meter lebarnya. Dan kalau tingginya mungkin ini sekitar 70. Ya, kurang lebih 70. Dan kalau untuk apa itu namanya dengan paritnya ini jaraknya berapa Pak? 60 ya Pak? Ya, 60. Berarti kalau karena ini ditanam di lahan sawah, otomatis dibuat tinggi agar untuk sirkulasi airnya ya Pak ya? Iya, itu tidak menggenang gitu ya Pak ya? Iya. Dan kalau untuk di pengolahan lahan pas awal itu yang dilakukan apa aja sih Pak? Biasanya kalau Pak Lani yang lakukan itu di pengolahan lahan ini? Dikasih pupuk biasa, pupuk dasar. Mungkin untuk pupuk dasarnya biasanya apa Pak ini Pak? Kalau ini pupuk dasarnya sih pakai dari PT Merauke sih, SS Amopos sama KCL. SS Amopos sama KCL ya Pak ya? Kalau untuk pupuk dasar yang apa itu namanya, Kohe itu tetap ada masuk pupuk kandang ya masuk. Oh, berarti ada pupuk kandang juga ya Pak ya? Ya, pupuk kandang. Dan itu Dolomit ada masuk. Berarti untuk dasarnya ada pupuk kimia dan juga ada pupuk kotoran hewan juga ya Pak ya?
Kalau yang kotoran ini biasanya digunakan apa Pak? Ayam petelur, ini pakai Iya. ayam petelur ini. Dan juga ada dolomit juga ya Pak ya? Iya, ada. Itu kalau setelah mungkin itu untuk di Dasar. istilahnya di dasarnya ya Pak ya. Hmm. Dan kalau untuk di pas pindah tanam Pak, kalau untuk kemarin itu untuk pupuk susulan sampai usia 65 HST ini udah berapa kali penggunaan pupuk susulan sih Pak? Untuk pupuk susulan ini udah 3 kali sih. 3 kali. Ya, Dan 3 itu kali. kalau dimasukkan di usia berapa aja dan yang dimasukkan apa aja Pak itu Pak? Kalau ini pupuk susulan dari usia 25 HST, yang NPK 16 sama asam humat power soil itu. Oh jadi setiap kali pemupukan pemupukan, susulan itu ada NPK 16 dan juga ada asam humat power soil Pak? Power soil, Oh, power soil. mungkin menarik ya untuk untuk setiap penggunaan pupuk susulan itu mesti campurannya ada asam humat power soil ya Pak ya. Nah menurut Pak Lani sendiri dengan mungkin tujuan untuk penggunaan asam humat power soil itu biar apa sih Pak? Soalnya kan kalau di sawah tanahnya kurang gembur kan ya. Besar-besar kan bacakonya itu kan buat supaya tanahnya gembur, dibantu gitu sama asam humat. Oh, Jadi biar gembur lah tanahnya, biar gembur gitulah gitu. Jadi di pupuk susulan tujuan memasukkan asam humat itu power soil ya Pak ya, itu untuk mengemburkan si tanah ya Pak ya, membantu mengemburkan tanah karena juga ini lahan sawah itu kan ya. tanahnya juga tanah liat yang Iya, mungkin agak keras gitu ya teksturnya ya Pak ya. Yang keras. Dan kalau itu untuk efek di tanaman apakah ada Pak untuk si asam humat? Alhamdulillah itu? ada. Kalau boleh tahu yang dirasakan di tanaman mungkin di pertumbuhannya bagaimana? Jadi sih, Pak? pertumbuhannya agak cepat, terus perakaran di dalam tanah itu mengurainya cepat gitu kan, jadi tanahnya digemburkan biasanya gitu. Jadi di pertumbuhan juga lebih cepat ya Pak ya, karena dasarannya itu ya di tanahnya gembur, mungkin penyerapan istilahnya perkembangan akarnya bisa lebih maksimal ya Pak ya. Dan kalau untuk penggunaan asam humat itu sekali pakai dengan dosis berapa sih Pak kalau Pak Lani itu? 1 kilo sih per drum. 1 kilo untuk per drim berapa ratus 200 liter. 200 liter itu 1 kilo ya Pak? Iya, 1 kilo. Dan kalau untuk perawatan Pak, mungkin untuk perawatan di fase vegetatif, fase pertumbuhan itu yang dilakukan apa aja sih Pak kira-kira? Paling perawatan dari awal itu inseknya sih pakai yang jenis kutu-kutuan lah, seperti trip, kutu kebul, tungau, sama wareng lah gitu. Oh berarti juga untuk mungkin perawatan vegetatif pas pertumbuhan itu juga ada pengendalian dari hama ya Pak ya, ada kutu-kutuan gitu. Iya. Dan juga ada wereng juga ya Pak, karena di sini kan kanan kirinya juga lahan sawah ya Pak ya. Iya. Itu kalau biasanya insektisida yang digunakan apa aja sih Pak biasanya Pak? Kalau ini sih abekmetin, bahan aktif abekmetin. Terus kalau untuk tripnya itu sama itu, untuk kutubelnya yang bahan aktif acetamipirin. Berarti kalau untuk apa ya istilahnya rollingannya itu berapa hari sekali sih Pak kalau di? Kalau saya sih usia dari 2 minggu ke atas seminggu 2 kali nyemprot, 4 hari seminggu itu 2 kali lah. Untuk inseknya ya Pak ya itu. Dan kalau fungi juga tetap dimasukkan Pak? Tetap masuk, sama untuk nutrisi biar menjaga imun kan ada morden. Morden. Oh berarti di pas fase vegetatif juga selain ada penggunaan insektisida, fungisida juga ada pemberian nutrisi ya Pak ya, berupa Mordenfol ya Pak ya. Mordenfol. Berarti kalau untuk penggunaan Mordenfol sendiri itu yang Pak Lani rasakan di tanaman bagaimana sih Pak itu Pak? Itu menjaga biar imunnya kuat lah. Jadi harus kan biasanya serangan misalkan kutu kebul itu trip itu kan tanaman juga harus kuat imunnya gitu, menjaga imun tanaman lah biar kuat. Jadi apalagi pas tujuannya untuk memasukkan modern itu agar menjaga si tanamannya itu agar imunnya bisa kuat ya Pak ya, karena kalau imun kuat untuk serangan hama juga insya Allah bisa lebih bertahan gitu ya Pak ya. Dan kalau untuk fungisida sendiri Pak, fungisida biasanya yang dimasukkan apa aja sih Pak? Kalau musim ini kalau hujan sih mangkosep paling awal mah. Kalau untuk musimnya di sini gimana Pak kira-kira Pak? Sekarang Cuacanya gimana ekstrim sih sekarang. jadi susah ditebak sih, kadang-kadang ya susah sih, tergantung di lapangan juga. Tapi kalau yang sekarang masih udah generatif ini pakai sistemik. Berarti pas vegetatif kemarin cuacanya cukup ekstrim ya Pak ya? Iya, dan mungkin kalau saat ini juga agak mendung-mendung gini ya Pak ya? Jadi juga penggunaan fungisida juga tetap masif untuk dilakukan ya Pak ya?
Dan mungkin kalau untuk pemberian nutrisi Pak, nutrisi untuk si tanaman CMB ini apakah ada nutrisi tambahan yang dimasukkan Pak? Paling ya untuk KTP kayak asam amino untuk vegetatif, terus itunya kayak untuk buahnya ya seperti kalium sama fosfornya lah paling. Jadi untuk di saat ini ya, karena ini emang sudah, kalau saya lihat udah masa generatif ya Pak ya, terbukti udah sangat buahnya itu juga sangat lebat ya Pak ya, alhamdulillah ya Pak ya. Itu di fase generatif juga memasukkan unsur kalium ya Pak ya. Dan kalau biasanya unsur kalium yang dimasukkan di generatif ini apa Pak, kalau Pak Lani yang melakukan itu? Kalau untuk kocor saya dibantu sama itu yang nama Impersol untuk menguatkan dari KNO gitu, kayak jenis kaliumnya, tambahin lagi Impersol kalau untuk pengecoran. Oh, jadi pas generatif itu yang untuk pemberian nutrisi disemprot juga masuk, yang via kocor juga dibantu dengan penggunaan Impersol ya Pak ya, yang merupakan humat kalium ya Pak ya, asam humat kalium. Terus kalau untuk penggunaan Impersol itu mungkin yang Bapak rasakan bagaimana sih Pak kira-kira? Alhamdulillah sih jadi buahnya besar gitu. Buah-buahnya besar, terus ketahanan penyakitnya lumayan lah untuk buahnya gitu. Jadi dibantu dari akar. Berarti karena Pak Lani juga untuk di fase pembuahan juga melakukan spray dan juga dibantu dikocor, jadi pembuahannya itu bisa maksimal ya Pak ya, walaupun dengan cuaca yang cukup ekstrim sendiri ya Pak ya. Dan untuk hasil buahnya mungkin kalau teman-teman lihat mulai dari buah bawah sampai atas juga sangat full ya Pak ya ini Pak. Dan kalau ini mungkin untuk saat dirempel ya Pak ya? Atau dirempel ya Pak ya? Oh iya, mungkin kelupaan Pak, untuk jarak tanamnya berapa Pak ini Pak? Ini 55 sih jarak tanamnya. Berarti cukup lebar ya Pak ya? Lebar. Dan mungkin kalau untuk saat ini untuk serangan mungkin untuk virus kuning Pak, kalau di sini bagaimana sih Pak? Sekarang kalau di daerah Tasik khususnya Parna itu udah endemik kalau virus. Udah susah lah gitu untuk mengatasinya. Berarti kalau di sini emang endemik virus ya Pak ya daerahnya, tapi ya mungkin bisa terlihat di lahan ini juga ada beberapa ya Pak, tapi alhamdulillah juga kalau saya lihat itu walaupun ada virus kuningnya itu masih tetap bisa produktif dan berbuah ya Pak ya. Mungkin kalau dari Bapak apakah ada istilahnya pencegahan ataupun langkah untuk mengantisipasi hal tersebut Pak biasanya Pak? Ya biasanya kan kalau virus katanya kan vektornya kutu kebut, trip itu. Ya mungkin dari awal sih harus diimunisasi dulu dari awal gitu, dikasih dari awal dari usia dini lah. Berarti perawatannya emang dari harus usia dini karena mungkin itu kan ada si pembawa vektornya ya kayak kutu kebul gitu, jadi juga harus diantisipasi. Salah satunya tadi juga pencegahan dari dini itu aplikasi insektisida juga ya Pak ya. Dan kalau misalnya Pak Lani itu dalam melakukan spray insek dan fungi itu juga tetap menambahkan kayak perekat ataupun ada kandungan silika gitu nggak sih Pak untuk pelapis gini? Ada, kemarin pakai itu Copper WP. Berarti untuk usia generatif Pak, usia 45 kemarin ini udah 2 kali sih pakai itu. Berarti setiap aplikasi insek dan fungi juga tetap masuk ada tambahan lagi ya Pak ya? Ada cover WP juga ya Pak yang ada kandungan silika. Kalau untuk cover WP sendiri Pak, mungkin yang dirasakan dengan penggunaan cover WP itu bagaimana sih Pak Lani? Ya untuk menguatkan daun supaya nggak terserang penyakit gitu, terus buahnya juga penyakit sama hama sih. Iya sebetulnya. Jadi lebih sukanya itu di penguatan ya Pak ya? Di penguatan daun, apalagi ini juga musimnya cukup hujannya jangan lebat kan. Biasanya kan untuk fungi serangan fungi juga bisa agak cepat menyebar ya Pak ya. Jadi ada upaya untuk melindungi ya. Biar tidak mudah menyebar gitu ya Pak ya. Dan mungkin kalau di ini Pak, kalau saya lihat lahannya itu sangat bersih Pak mungkin ya Pak ya. Sangat bersih banget Pak. Mungkin untuk herbisidanya biasanya apa Pak ini? Apakah tetap kalau dari awal sih nggak dipakai herbisida, paling udah umur kayak gini paling pakai sekelas paraquat lah. Oh berarti kalau dari awal itu tidak menggunakan herbisida malah herbisidanya mungkin hanya dicabut ya Pak ya? Cabutisida gitu ya Pak ya? Dan baru masuk herbisidanya kalau udah mendekati besar gitu ya Pak ya? Soalnya kan takutnya ada hama kayak ulat naik ke atas. Dan kalau seperti ada serangan layu ataupun serangan busuk batang itu ada nggak Pak kemarin? Apalagi cuacanya kan katanya kalau cukup... untuk ditanam ini paling ada beberapa sih, nggak banyak sih kalau di sini. Paling yang ada sih yang lahan kemarin ada yang udah panen ada banyak. Cuman kalau yang lahan ini alhamdulillah sih ada beberapa, nggak terlalu parah. Masih istilahnya masih bisa minim ya Pak untuk serangan layu dan juga busuk batang ya. Kalau untuk pengendalian, misal ada yang kena itu biasanya pengendalian bagaimana sih Pak?
Paling pakai tergantung sih kayak layu gitu kan, layu juga harus tahu apakah layu fusarium atau kalau layu bakteri gitu, tergantung gitu aja. Jadi itu dicari benang merahnya dulu ya Pak ya, Iya, baru kita lakukan kan. apa istilahnya tindakan untuk Iya, mengendalikan itu ya iya. Pak ya. Dan mungkin ini Pak, kalau untuk menurut Pak Lani untuk penggunaan nutrisi baik itu asam humat seperti Power Soil, Impresol, Modern Volt dan juga ada Cover WP itu mungkin seberapa penting sih Pak menurut Pak Lani di tanaman cabai merah besar ini Pak? Penting juga sih untuk kalau untuk saya terutama kan nanamnya di sawah gitu, seperti itu asam humat bagus gitu kalau saya untuk menggemburkan tanah, terus biar akarnya kan kalau gembur enak kan dari luasa lah gitu cepat, terus kayak apa Cover WP untuk melindungi tanaman lah dari serangan yang ekstrim kayak ya jamur gitu kan, untuk dilindungi lah kayak Cover WP. Jadi dengan penggunaan asam humat seperti ada Power Soil dan juga ada Impresol tadi juga sangat membantu ya Pak, karena ini merupakan tanaman yang ditanam di lahan sawah yang otomatis untuk tanahnya itu tanahnya agak keras ya Pak ya. Itu jadi bisa membantu di penyuburan tanah agar akarnya itu bisa istilahnya berkembang dengan baik ya Pak ya. Dan juga penggunaan Cover WP juga alhamdulillah bisa membantu di apa ya istilahnya membantu melindungi lah ya Pak ya dari mungkin dari serangan hama dan juga dari cuaca juga ya Pak ya, yang bisa mengakibatkan penyakit gitu. Dan mungkin ini Pak terakhir mungkin dari Pak Lani, adakah mungkin pesan dan kesan ke teman-teman petani di rumah mungkin, ataupun ada kata-kata motivasi ke teman-teman di rumah monggo Pak? Untuk sahabat petani seluruh Indonesia, tetap semangat. Jangan lupa pakai Power Soil sama Impresol untuk menyuburkan tanah, terus Cover WP-nya untuk melindungi tanaman supaya sehat gitu. Nah, jadi dari pesan dari Pak Lani ke teman-teman petani di rumah ya Pak ya, tetap semangat dalam melakukan budidaya ya Pak ya. Walaupun dengan cekaman cuaca cukup ekstrim dan juga serangan hama, tapi itu kan tetap ada upaya yang bisa istilahnya untuk mengendalikan hal tersebut ya Pak ya. Nah, mungkin itu tadi teman-teman yang dapat kami sampaikan dari Pak Lani yang tadi juga sempat sudah menjelaskan tentang budidaya cabai merah besar di lahan sawah dan juga khususnya di cuaca yang cukup ekstrim, akan tetapi untuk pertumbuhan dan juga untuk pembuahannya masih bisa sangat maksimal ya Pak ya, alhamdulillah ya Pak ya. Nah, mungkin semoga yang dibagikan ke teman-teman di rumah bisa bermanfaat bagi teman-teman di rumah Pak, dan juga bermanfaat buat Pak Lani sendiri, punya bisa menjadi amal jariah buat Pak Lani, dan kami doakan agar hasil panennya bisa meningkat terus Pak, dan juga bisa menemukan di harga yang bisa maksimal Pak. Amin, ya Pak. Nah, mungkin itu tadi teman-teman yang dapat kami sampaikan, semoga yang kami sampaikan bermanfaat, dan kalau bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk tidak ketinggalan informasi dari kami. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.